Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang penyebab daripada ECU mati. Ini ECU milik Supra 125 ya, dengan kode 33770 KZ KYZ 1713 in ya. Ini punya Supra. Ini penyebab daripada ECU ini mati sebenarnya banyak sekali, tapi sebelumnya itu ECU ini adalah merupakan suatu komponen yang sangat vital di sebuah kendaraan motor injeksi ya. Ini adalah sebagai otak daripada kendaraan. Misalkan ini error, ini akan terjadi suatu error juga di motornya, bahkan tidak bisa hidup, ataupun jalan pun menjadi error atau ditentukan seperti ada gejala-gejala yang lain daripada biasanya. Ini sebenarnya kalau tidak terjadi suatu kesalahan ataupun kerusakan, ini awet sekali, ini awet, tahan lama. Tapi kadang yang namanya orang kadang lalai untuk suatu servis ataupun lain-lainnya, sehingga menyebabkan ininya mati. Ini adalah penyebabnya banyak sekali hal, antara lain satu, karena adanya konsleting ya. Konsleting pada bagian kabel. Konsleting pada bagian kabel ini akan menyebabkan bahwa ECU ini akan mati, dikarenakan konslet itu akan membuat daripada yang ada di dalam sini, komponen sini, dalamnya sini akan ikut terbakar. Ini biasanya kan disebabkan adanya kabel-kabel yang terkelupas ataupun yang nempel ke bodi. Sedangkan yang kedua itu patahnya daripada konektivitas atau tidak terhubungnya daripada konektivitas yang ada di pin di sini ya. Ini menyebabkan ECU bisa mati juga, karena konektivitasnya tidak kencang ataupun kendor, sehingga arus yang diterima oleh ECU ini kadang normal, kadang tidak, sehingga menyebabkan area yang ada di dalam sini juga ikut error yang di dalamnya. Sedangkan yang ketiga ini adalah penyebab utama ECU mati itu kebanyakan itu disebabkan adanya overvoltase. Overvoltase ini disebabkan karena adanya komponen yang lain yang mendukung, yang sudah soak. Misalkan adalah satu, itu kiprok yang sudah error ataupun tidak berfungsi, itu akan menyebabkan overvoltase, sehingga voltase yang diterima oleh ECU ini berlebihan. Ini kan bisa menerima hanya sampai dengan 14 volt. Kalau lebih dari situ, lebih dari 14 volt, ini ECU akan jebol karena tidak bisa menampung strum yang terlalu besar. Ini juga disebabkan olehnya kiprok ya. Biasanya kiprok dan spool yang sudah rusak, ini menyebabkan ECU menjadi jebol. Ini rata-rata kebanyakan di situ, kebanyakan di bagian voltase yang berlebihan, sehingga menyebabkan ECU tidak bisa menampung arus yang berlebihan, menyebabkan mati ataupun ininya jebol, di dalamnya pada kebakar. Sedangkan yang keempat adalah koil yang tidak ori ataupun koil karburator dimasukkan ke injeksi, itu tidak dianjurkan ya, karena koil karburator itu tidak ada batasannya. Kalau di koil injeksi itu dibatasi, jadi ada sebuah resistor untuk menahan daripada arus yang berlebihan, sehingga menjadikan pengapiannya jadi stabil. Ini untuk yang injeksi kebanyakan juga disebabkan adanya koil yang tidak ori ataupun koil yang karburator dimasukkan ke injeksi, menyebabkan ininya mati. Ini kebanyakan jadi seperti itu.
Yang berikutnya adalah kabel yang bersinggungan dengan bodi ya. Ini banyak sekali, sehingga kalau kabel itu bersinggungan dengan bodi, misalkan di area, kebanyakan di area box filter itu untuk jenis-jenis matic ataupun yang lainnya, itu bila bersinggungan dengan bodi, secara tidak langsung itu akan menjadi ground, sehingga menyebabkan ECU ini tidak berfungsi dengan baik. Misalkan ada sesuatu yang offset dengan bodi, misalkan di kabel-kabel TPS atau yang sensor-sensor lainnya, itu akan menyebabkan ECU ini menjadi kacau, sehingga lama-kelamaan motor ECU ini akan mati. Ya, seperti itu. Ini adalah banyak sekali sebenarnya sih untuk masalah ECU, penyebab ECU mati. Yang terakhir adalah bagian sekring untuk motor-motor injeksi itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Misalkan sekring itu tidak sesuai dengan anjuran atau yang dianjurkan oleh pabrik, misalkan sekring yang 5 ampere itu dikasih 10 ampere, itu juga akan menyebabkan motor ECU ini bisa terbakar, karena bila terjadi konsleting ini sekring tidak putus, sehingga strom itu masih masuk ke ECU ini, sehingga ECU tidak bisa menerima beban, sehingga bagian-bagian yang dalam sini menjadikan konsleting, sehingga menyebabkan mati total. Jadi seperti itu, banyak sekali hal yang perlu diperhatikan ya untuk penyebab daripada ECU mati ini. Salah satunya yang saya sebutkan di atas tadi. Untuk poinnya ya, saya sebutkan lagi untuk penyebab daripada ECU mati. Satu adalah konsleting kabel, yang kedua adalah patahnya atau kendornya daripada konektivitas ini, yang ketiga yang penyebab utama biasanya itu terjadi karena adanya overvoltase. Nah, ini penyebab overvoltase itu sering sekali terjadi ini. Dan yang berikutnya adalah koil yang tidak orisinil ataupun koil karburator dimasukkan ke koil injeksi, itu penyebab utama mati juga banyak sekali, antara lain itu. Yang berikutnya adalah kabel yang bersinggungan dengan bodi, secara tidak langsung lama-kelamaan itu akan menyebabkan ECU ini error, sehingga berlangsungnya waktu kalau secara terus-menerus menyebabkan ininya mati, bahkan error, bisa digunakan lagi. Yang kelima adalah sekring itu harus benar-benar diperhatikan, karena sekring harus sesuai dengan pabrikan. Misalkan 5 ampere ya dikasih 5 ampere. Usahakan bahwa sekring itu pilihlah yang ori, karena yang tidak ori itu biasanya 5 ampere pun bisa, misalkan di konsletan itu tidak putus. Tapi kalau yang ori itu untuk yang 5 ampere bisa di konsletan langsung putus. Saya kira itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya videokan ini bermanfaat, penyebab daripada ECU mati.